Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Baik Pak, terima kasih. Baik Tong, sudah siap ya ujiannya hari ini? Insya Allah Pak, siap. Oke, kalau begitu coba sebutkan ciri khas perubahan dalam belajar dan jelaskan. Ciri khas perubahan dalam belajar yang pertama yaitu intensional atau disengaja. Karakteristik ini mengandung konotasi bahwa siswa menyadari akan adanya perubahan yang dialami atau sekurang-kurangnya ia merasakan adanya perubahan dalam dirinya seperti penambahan pengetahuan, kebiasaan, sikap, dan pandangan tertentu, keterampilan, dan seterusnya. Nah, ciri khas perubahan dalam belajar yang kedua yaitu positif dan aktif atau bermanfaat dan atas hasil usaha sendiri, yaitu perubahan yang terjadi karena proses belajar bersifat positif dan aktif. Positif artinya baik, bermanfaat, serta sesuai dengan harapan. Yang ketiga, ciri perubahan dalam belajar adalah efektif dan fungsional atau berpengaruh dan mendorong timbulnya perubahan baru. Perubahan itu efektif dan fungsional. Perubahan yang timbul karena proses belajar bersifat efektif, yakni berhasil guna. Artinya, perubahan tersebut membawa pengaruh, makna, dan manfaat tertentu bagi siswa. Oke Tong, bagus sekali, bagus. Kamu lulus. Nah, oke silakan keluar. Sekarang tolong panggilkan si Ainun ya. Hore! Baik Pak, terima kasih Pak. Saya akan panggilkan si Ainun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Ainun. Baik Pak, terima kasih. Oke Ainun, kamu sudah siap untuk ujiannya? Insya Allah Pak, siap. Coba Ainun, kamu sebutkan dan jelaskan manifestasi perilaku belajar. Saya tahu Pak. Ada beberapa hal yang merupakan perwujudan perilaku belajar. Yang pertama, yaitu manifestasi kebiasaan. Kebiasaan dalam diri seorang yang telah belajar akan tampak mengalami perubahan. Kebiasaan itu timbul karena proses penyusutan kecenderungan respon dengan menggunakan stimulus yang berulang-ulang. Yang kedua, manifestasi keterampilan. Keterampilan ialah kegiatan yang berhubungan dengan urat-urat, syaraf, dan otot-otot yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmania seperti mengetik, olahraga, menyanyi, bermain gitar, dan lain-lain. Yang ketiga, manifestasi pengamatan. Pengamatan artinya proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui alat-alat indera. Yang keempat, manifestasi berpikir asosiatif dan daya ingat. Berpikir asosiatif adalah berpikir dengan cara mengasosiasikan sebuah hal dengan hal lainnya. Asosiasi maksudnya menghubungkan, mengaitkan. Berpikir asosiatif itu merupakan proses pembentukan hubungan antara rangsangan dengan respon. Kemampuan siswa dalam berasosiasi secara benar dipengaruhi oleh tingkat pengertian atau pengetahuan yang diperoleh dari hasil belajar sebelumnya. Yang kelima, manifestasi berpikir rasional dan kritis. Berpikir rasional dan kritis adalah perwujudan perilaku belajar yang terutama berhubungan dengan pemecahan masalah.
Umumnya, siswa yang berpikir rasional akan cenderung menggunakan prinsip-prinsip dan dasar-dasar pengertian dalam menjawab pertanyaan bagaimana, how, dan mengapa, why. Yang keenam yaitu manifestasi sikap. Dalam arti sempit, sikap adalah pandangan atau kecenderungan mental. Yang ketujuh, manifestasi inhibis. Dalam hal belajar, inhibis adalah kesanggupan siswa untuk mengurangi atau menghentikan tindakan yang tidak perlu, kemudian memilih dan melakukan tindakan lainnya yang lebih baik dan berguna ketika ia berinteraksi dengan lingkungannya. Contoh, menahan keinginan bermain bola saat pembelajaran matematika berlangsung. Yang ke-8, manifestasi apresiasi. Apresiasi berarti suatu pertimbangan atau judgement mengenai arti penting atau nilai sesuatu. Nah, yang terakhir, manifestasi tingkah laku efektif. Tingkah laku efektif adalah tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti takut, marah, sedih, kecewa, dan lain-lainnya. Tingkah laku seperti ini dipengaruhi oleh pengalaman belajar. Mantap sekali Ainun, penjelasanmu sangat bagus dan mudah dipahami. Kamu lulus. Oke, sekarang tolong panggilkan temanmu Anjayani untuk masuk ke sini. Yeay, alhamdulillah ya Allah. Makasih Pak. Baik Pak, saya akan panggilkan si Anjayani ke sini Pak. Terima kasih Pak sekali lagi. Assalamualaikum, pagi Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke Yani, coba kamu sebutkan ragam belajar dan jelaskan secara rinci. Apa ya? Oh ya, saya ingat Pak. Jadi dalam belajar dikenal adanya bermacam-macam kegiatan yang memiliki corak yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lain, baik dari aspek tujuan dan perubahan perilaku yang diharapkan. Nah, kegiatan itu yang pertama ada yang namanya abstrak. Jadi abstrak artinya belajar dengan menggunakan cara-cara berpikir abstrak, yaitu menggunakan akal yang kuat di samping penguasaan prinsip, konsep, dan generalisasi. Yang kedua adalah keterampilan. Belajar keterampilan adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik. Tujuannya adalah memperoleh dan menguasai keterampilan jasmani tertentu. Contoh, belajar jenis ini adalah musik, melukis, dan sebagainya. Yang ketiga, ragam sosial atau belajar sosial. Pada dasarnya adalah belajar memecahkan masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah tertentu. Yang keempat adalah ragam pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur dan teliti. Tujuannya adalah untuk memperoleh kemampuan, kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Yang kelima, ragam rasional. Belajar rasional adalah belajar dengan menggunakan kemampuan berpikir secara logis dan sistematis.
Lalu yang keenam, lupa saya Pak, yang keenam 7 sama 8 ya. Kamu ini gimana sih? Kemarin kan sudah Bapak jelasin dan sudah Bapak suruh hafalin. Iya Pak, maaf Pak, tadi malam saya ketiduran Pak. Oke deh, nggak apa-apa. Nah, Bapak jelasin lagi yang keenam. Jadi yang keenam itu adalah ragam kebiasaan. Jadi belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang ada. Dan yang ketujuh adalah ragam apresiasi. Belajar apresiasi adalah belajar mempertimbangkan arti penting atau nilai suatu objek. Tujuannya adalah agar siswa memperoleh dan mengembangkan kecakapan ranah rasa yang dalam hal ini kemampuan menghargai secara tepat terhadap nilai objek tertentu. Misalnya, apresiasi sastra, apresiasi musik, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir, ragam pengetahuan. Belajar pengetahuan adalah belajar dengan cara melakukan penyelidikan mendalam terhadap objek pengetahuan tertentu. Tujuan belajar pengetahuan adalah agar siswa memperoleh atau menambah informasi dan pemahaman terhadap pengetahuan tertentu. Gimana? Sudah paham, Yani? Oke Pak, sip. Terima kasih ya Pak. Yaudah, kali ini kamu lulus. Tapi ingat, jangan diulangi lagi besok. Paham? Yes, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Pak. Baik Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Terima kasih Pak.